Terus nasab itu penting. Lit tasyarruf wa tajannub an madainil akhlaq. Biar nasab buatan gue gagah-gagahan tapi nak apa ngelakoni seorang pantas duwe izin. Sudah PBNU Gus Baha bin Nyai Yuhanid binti Nyai Fatimah binti Nyai Hafsah binti Yai Maksum bin Yai Soleh bin Asnawi Sepuh binti Nyai Mujiroh binti Nyai Ulfiah binti Mbah Mutamakin bin Sumonegoro bin Sumoningrat bin Hadi Wijoyo alias Joko Tingkir bin Sunan Pengging bin Pamundayan bin Brawijaya V. Sosok beliau yang unik dan karismatik, gaya ceramah yang khas dan selalu mengena hati pendengarnya membuat kajiannya selalu viral di media sosial. Lalu siapa sebenarnya sosok Gus Baha? Bernama asli Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim lahir pada 29 September 1970 di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Berikut akan kami ulas sosok beliau mulai dari silsilah, pendidikan, gaya hidup, keilmuan dan nasab beliau. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3. Ia bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ayah Gus Baha Kiai Haji Nur Salim merupakan murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Kajen Pati, yang nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Sedang Kiai kelahiran 1970 ini memilih Yogyakarta sebagai tempatnya memulai pengembaraan ilmiahnya. Pada tahun 2003, ia menyewa rumah di Yogyakarta. Kepindahan ini pun diikuti oleh sejumlah santri yang ingin terus mengaji bersamanya. Dari segi pendidikan, Gus Baha kecil mulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Quran, di bawah asuhan ayahnya sendiri yakni Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta kiroahnya, dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhorijul huruf. Menginjak usia maja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah, beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadits dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius, keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fathul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula, beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab, seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah sumber, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Bahkan, tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti, akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya. Sebab, beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan beliau. Selain menonjol dalam keilmuannya, beliau juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syekhina Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari ta'bir dan menerima tamu-tamu ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika, beliau dipanggil untuk mencarikan tabir tentang suatu persoalan oleh Syekhina. Karena saking cepatnya, tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud. Hingga, Syekhina pun terharu dan mengatakan, "Iyoha, koe pancen cerdas tenan." Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mawais di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan, iku yokoyo Baha iku. Dalam riwayat pendidikan beliau, sejak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, beliau hanya mengenyam pendidikan dari dua pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan, dan pesantren Al-Anwar Karangmangu, Rembang. Pernah suatu ketika, ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rusyoifah atau Yaman. Namun, beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya, Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah PP Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. Di segi pernikahan beliau, setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya di Sarang, beliau menikah dengan seorang neng pilihan pamannya, dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik sehubungan dengan pernikahan beliau. Diriwayatkan, setelah acara lamaran selesai, beliau menemui calon mertuanya, dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangan beliau hingga kini. Beliau mengutarakan bahwa, kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, bahkan sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya, untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu, maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Dan mertuanya pun hanya tersenyum, dan menyatakan cocok, alias sami mawon kalih kulo.
Kesederhanaan beliau ini dibuktikan saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus regular alias bus biasa, kelas ekonomi. Berangkat dari Pandangan menuju Surabaya. Selanjutnya disambung ke bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Beliau hidup sederhana, bukan karena keluarga beliau miskin. Dari silsilah keluarga beliau dari pihak ibu, atau lebih tepatnya lingkungan keluarga, di mana beliau diasuh semenjak kecil, tiada satu keluarga pun yang miskin. Bahkan kakek beliau dari jalur ibu, merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis, perihal kesederhanaan beliau, beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Hur'an, yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Bahkan salah satu wasiat dari ayahnya adalah agar beliau menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia, dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Hal inilah, yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Setelah menikah, beliau mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Beliau lalu menetap di Yogyakarta sejak 2003. Selama di Yogyakarta, beliau menyewa rumah untuk ditempati, keluarga kecil beliau, berpindah dari satu lokasi, ke lokasi lain. Semenjak beliau hijrah ke Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu, yang merasa kehilangan induknya. Hingga pada akhirnya, mereka menyusul beliau ke Yogyakarta, dan iuran atau patungan, untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain, selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutahorijin Al-Anwar maupun MGS, yang ikut beliau ke Yogyakarta saat itu. Saat di Yogyakarta inilah, kemudian banyak masyarakat di sekitar beliau, yang akhirnya meminta ikut ngaji kepada beliau. Pada tahun 2005, ayah beliau Kiai Haji Nur Salim jatuh sakit. Beliau pun pulang sementara waktu, untuk ikut merawat ayah beliau bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka, beberapa bulan kemudian, Kiai Nur Salim wafat. Gus Baha tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya di Yogyakarta, sebab beliau diamanahi oleh ayah beliau, untuk melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di LP3 IA Narukan. Banyak yang merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri beliau pun, sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Yogyakarta. Hingga, pada gilirannya beliau bersedia, namun hanya 1 bulan sekali, dan itu berjalan hingga kini. Selain mengasuh pengajian, beliau juga mengabdikan dirinya di Lembaga Tafsir Al-Quran, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dari segi keilmuan beliau, selain Yogyakarta, beliau juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur, di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro, minggu kedua setiap bulannya. Hal ini, beliau jalani secara rutin sejak 2006 hingga kini. Di Universitas Islam Indonesia, beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf. Timnya terdiri dari para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran, dari seantero Indonesia, seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Shohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Suatu kali, beliau ditawari gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Islam Indonesia. Namun, beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, beliau termasuk pendatang baru, dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional, yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Kendati demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau, sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan, pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa, kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional, selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih, karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir, dan mushaf Al-Quran, posisi beliau selalu ada di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran, yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Inilah silsilah Gus Baha. Gus Baha sendiri adalah putra seorang ulama ahli Quran Kiai Haji Nusralim Al-Hafiz dari Nurukan Kragan, Rembang, sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Silsilah keluarga dari garis ibunya merupakan keturunan keluarga ulama Lasem, yakni Bani Mbah Abu Rahman Basyaiban atau Mbah Sambu yang ada di area Masjid Jami, Lasem, sekitar 30 menit dari pusat kota Rembang. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil Siraj dalam satu kesempatan mengatakan tentang nasab keluarga Gus Baha. Kata Kiai Said, Gus Baha adalah tokoh ulama yang sangat dihormati. Beliau adalah keturunan dari ulama-ulama besar yang mumpuni dalam ilmu agama. Nasabnya bahkan sampai kepada Brawijaya V. Semoga sedikit banyak hikmah yang dapat kita petik dari mempelajari kehidupan beliau, mulai dari kesederhanaan beliau dalam memaknai hidup, dan perilaku beliau dalam mengkaji ilmu. Akhir kata, sekian profil dan silsilah biografi Gus Baha asal Rembang. Semoga dari profil dan biografi Gus Baha dapat meneladani keilmuan dan akhlak beliau. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.